Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya ada Ignatius Daniel, NIM 18221459. Di sini saya mendapatkan tugas presentasi portofolio. Dan saya menjelaskan mengenai mengukur kinerja, mengkuantifikasi, dan mengukur resiko portofolio. Nah, saat ini banyak investor nih yang secara salah mendasarkan keberhasilan mereka mengenai portofolionya hanya dari hasil atau return. Namun, tidak semua investor yang uh, seperti itu. Ada juga investor yang mempertimbangkan risiko yang mereka ambil untuk mendapatkan hasil yang sama. Seperti itu juga. Nah, dari sejak 1990-an, investor telah mengenal bagaimana mengkuantifikasi dan mengukur risiko yang berbagai variasi hasil tersebut. Namun, tak ada satupun pengukur yang secara khusus memperhitungkan risiko dan hasil secara bersamaan. Nah, terdapat ada 3 nih pengukuran trainer, rasio SERP atau SARP, dan pengukuran Jensen. Nah, yang pertama adalah pengukuran trainer. Nah, pengukuran trainer itu atau nama lengkapnya adalah Jack L. Trainer, adalah orang pertama yang menyediakan pengukuran komposit kinerja portofolio yang juga memperhitungkan risiko. Dan tujuan trainer ini membuat konsep ini adalah pengukuran ini adalah menemukan ukuran kinerja yang dapat diaplikasikan kepada seluruh investor, tidak memperdulikan preferensi risiko personalnya. Ia menyarankan bahwa ada komponen risiko, yakni risiko yang dihasilkan dari fluktuasi di pasar dan risiko yang muncul dari fluktuasi sekuritas individual. Nah, pengukuran trainer ini juga dikenal sebagai hasil portofolio tingkat bebas risiko atau beta. Nah, pembilangan mengidentifikasi premium risiko dan denominator berkaitan dengan risiko portofolio. Nilai yang dihasilkan menampilkan hasil portofolio per unit risikonya. Nah, untuk lebih memahami lagi gimana sih caranya atau contoh dari teori trainer ini adalah misalkan ada hasil tahunan itu adalah 10%, sedangkan rata-rata hasil tahunan treasury bills adalah 5%. Kemudian asumsikan Anda mengevaluasi 3 portfolio manager yang berbeda dengan hasil 10 tahun sebagai berikut. Nah, di sini ada manajer A, B, dan C, dan rata-rata hasil tahunan mereka berbeda ya. Ada 10, 14, dan 15. Namun betanya juga sama. Nah, selanjutnya untuk cara menilai atau menghitung nilai trainer masing-masing sebagai berikut. Itu ada T pasar dalam kurang adalah 10, 0,10 dikurang 0,5 dibagi 1 sama dengan 0,86. Nah, 0,10 dikurang 0,5 dibagi 1 itu dapat dari mana sih? 0,10 itu dari rata-rata hasil tahunan 10% yang di atas ini. 10% yang S&P 500. 5% itu 0,5 itu dari 5% dari hasil tahunan treasury bills. Ya kan, sedangkan hasil tahunan treasury bills contoh baik tentang tingkat bebas risiko adalah 5%. Nah, sama seperti manajer A, B, dan C. Ya kan, 0,10, 0,14 dan 0,15 itu dari 10%, 14%, dan 15%.
ya kan. 0,5 itu mengikuti dari 5% di atas ini yang eh, tingkat bebas resiko, ya kan, dibagi 0,90 itu dari beta. Nah, hasil dari itu semua, semakin tinggi ukuran trainer, semakin baik portofolio, ya kan. Nah, kalau kita lihat mana sih yang lebih baik, wah pasti banyaknya bilang yang C, ya kan. Nah, C itu belum tentu baik, malah dari hasil diperoleh ini bukan hanya dihitung kinerjanya saja, tetapi resikonya pun harus diperhitungkan, ya kan. Dan malah manajer B yang menunjukkan hasil yang lebih baik dari manajer yang lainnya, kayak gitu. Selanjutnya ada rasio Sharpe. Nah, rasio Sharpe ini, teori ini hampir identik dengan pengukuran trader, kecuali bahwa pengukuran resiko adalah standar deviasi portofolio, bukan mempertimbangkan resiko sistematik yang ditampilkan oleh beta. Nah, pengukuran yang dikenal oleh Bill Sharpe ini terkait erat dengan pekerjaan pada model penetapan harga aset modal atau Capital Asset Pricing Model atau CAMP ya, PM, dan diperjelas dengan menggunakan risiko total untuk membandingkan portofolio garis pasar modal. Nah, contohnya tuh ada seperti ini. Nah, teori dari rasio Sharpe itu tidak jauh beda sama trainer. Nah, seperti itu. Nah, sama kan, ada SP500 mempunyai depresiasi 18% selama periode 10 tahun. Mari kita hitung rasio Sharpe untuk portofolio masing-masing manajer tersebut. Nah, di sini ada manajer X, Y, dan Z. Hasil tahunannya 14%, 17%, 19%, dan defisiasi standar portofolionya 0,11, 0,20, dan 0,27. Nah, perhitungannya sama kayak teori tadi. Dari hasil ini semua, dari hasil perhitungan ini, sekali lagi kita menemukan bahwa portofolio terbaik tidak harus memiliki hasil yang tinggi. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada pengukuran Jensen. Nah, pengukuran Jensen itu seperti pengukuran kinerja yang didiskusikan sebelumnya. Pengukuran Jensen juga didasarkan pada GAPM, dinamakan sebagai pembuatan Michael J. and Jensen. Pengukuran Jensen membutuhkan kelebihan hasil atau excess return yang diperoleh sebuah portofolio melebihi hasil yang diharapkan. Nah, teori dari pengukuran Jensen atau formula yang dapat dijabarkan dari Jensen itu adalah Jensen alpha sama dengan hasil portofolio dikurang hasil portofolio acuan. Nah, di mana acuan hasil atau CAPM sama dengan tingkat hasil risiko ditambah beta atau hasil pasar dikurang tingkat hasil bebas risiko. Maka jika sekali lagi kita mengasumsikan tingkat bebas risiko 5% dan hasil pasar 10%, beberapa alfa untuk reksadana sebagai berikut. Nah, di sini ada contohnya manajer D, E, dan F. Rata hasil tahunan 11, 15, dan 15%. Betanya berbeda juga. Nah, pertama yang kita hitung adalah E, R, dalam kurung D, yaitu manajer D, 0,5 ditambah 0,90 dalam kurung 0,10 dikurang 0,5 dengan 0,0950 atau hasil 9,5%. Nah, perhitungannya itu dari dimana acuan hasil CAM ini, rumusnya yang dimana titik 2 itu rumusnya. Nah, inilah rumusnya. 0,05 itu dari
tingkat bebas risiko 5%, 0,90 itu dari beta, dalam kurung 0,10 sama dengan 0,5, 0,10 itu dari 11%, seperti itu, dan selanjutnya di bawahnya pun mengikuti sama. Nah, habis dari hasilnya itu semua, kemudian kita hitung alfa portofolio dengan mengurangi hasil yang diharapkan dari portofolio dari aktualnya. Alfa D 11% dikurang 9,5% sama dengan 1,5, sama juga seperti alfa E dan F. 15% dikurang 10%, 4,5, 15% kurang 11%, 8,0. Manajer yang terbaik, manajer E, melakukan yang terbaik karena meskipun manajer F mempunyai hasil tahunan yang sama, diharapkan bahwa manajer E akan memperoleh hasil yang lebih rendah karena beta portofolionya lebih rendah dibandingkan portofolio F. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja masing-masing tingkatan hasil sekuritas itu berbeda dan akan bervariasi sesuai periode waktu. Pengukuran Jensen membutuhkan menggunakan tingkat hasil bebas risiko yang berbeda untuk masing-masing intervalnya waktu dipertimbangkan. Oleh karena itu, katakan Anda ingin mengevaluasi kinerja atau fund manager untuk periode 5 tahun. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, ukuran kinerja portofolio sebaiknya menjadi aspek kunci proses keputusan investasi. Jadi, ketika Anda ingin investasi, Anda harus memperhitungkan dulu. Seperti itu. Untuk pengukurannya bisa memakai 3 pengukuran tersebut. Nah, dan perlu diingat, hasil portofolio hanyalah satu bagian cerita. Tanpa mengevaluasi hasil resiko yang disesuaikan, seorang investor kemungkinan besar tak akan melihat seluruh gambaran investasi yang memungkinkan secara tidak sengaja menyebabkan keputusan investasi yang suram atau buruk seperti itu. Jadi, semangat terus untuk berinvestasi, tapi harus punya perhitungannya. So, terima kasih. Salam sejahtera. Amin.